mungkin dulu orang tua nggak berhasil di bagian itu dan menuntut anaknya untuk itu. Sumpah pengen nangis. Coba tisu dulu untuk mbaknya. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Pitizen, selamat datang di Podfit bersama saya, Reisha Zahra Ardika atau biasa dipanggil Reisha. Senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya juga akan menemani kalian kembali di podcast kali ini yang tentunya juga akan membahas seputar kesehatan. Yaitu sebelum kita beranjak jauh nih ya, kita akan memperkenalkan dulu nih sedikit Podfit itu apa. Jadi Podfit itu merupakan podcast yang membahas seputar kesehatan yang tentunya fresh, seimbang, penuh insight yang menarik dan tentunya terupdate dong. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang relate banget nih sama suasana lebaran, yaitu harapan vs realita menghadapi pertanyaan tidak nyaman saat lebaran. Lebaran itu identik banget gak sih sama momen kebersamaan, sama silaturahmi dan tentunya makanan yang enak. Tapi gak bisa dipungkiri juga kan kalau misalkan kadang kita tuh ngalamin momen yang cringe atau serba salah karena harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti kapan nikah, kapan punya anak, kerja di mana sekarang, klasik banget gak sih? Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrolin gimana sih cara yang sehat baik secara emosional maupun psikologis buat menghadapi situasi kayak tadi. Dan tentunya kita nggak sendiri, kita bakalan ngobrol bersama seseorang yang sudah expert di bidang psikologis, yaitu Ibu Suraya Sakinah, SPSI, MPSI Psikolog. Apa kabar Ibu? Halo, alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih banyak Podfit sudah mengundang saya di sini untuk ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehatan mental. Oke, Pitizen, Ibu Kiki ini merupakan seorang psikolog ya, seorang spesialis psikologi dan juga founder dari kisah PR.id. PR.id atau kisah PR.id nih, Bu? Bebas, kisah PR, kisah PR boleh. Oke, kisah PR.id ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik selanjutnya nih, mungkin boleh diceritain dulu nggak sih Bu Kiki, kisah PR.id itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau kisah PR.id ini itu kan beranjak dari background saya adalah dari psikologi, yang mana S1 psikologi, S2 psikologi gitu ya. Kemudian ini tentang layanan psikologi, ada konseling, tes psikologi, kemudian ada narasumber atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan psikologi seperti itu. Nah, di kisah PR.id ini kami melayani ada konseling online, offline seperti itu, dan untuk klien-kliennya itu juga sudah alhamdulillah sudah banyak gitu ya, dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia seperti itu. Karena kan sekarang sudah menjangkau ya, ada online seperti itu. Jadi bisa pakai media yang selain bertemu langsung seperti itu. Ada platformnya ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk visinya sendiri kita nih untuk melayani dengan hati gitu ya, kualitas hidup manusia yang sehat mental. Jadi kita tuh pengen selain kasih konseling, ada edukasi juga tentang sehat mental tuh apa sih, nanti dibahas ya. Oke. Kemudian ada misinya. Nah, misinya tuh untuk memberi layanan tadi ya, konsultasi, psikotes yang berkaitan dengan psikologi. Kemudian membagikan informasi juga. Kalau dilihat tuh di kisah PR tadi ada kayak video-video atau mungkin tulisan yang berkait dengan psikologi, yang berkaitan dengan juga kesehatan mental gitu. Kemudian ada menyediakan layanan psikologi sesuai pada zamannya. Nah, zaman sekarang ini kan lebih banyak media sosial, jadi saya ikut belajar tuh, ibaratnya baru download TikTok seperti itu ya. Itu baru setelah belum lama, kira-kira sebelum lulus lah gitu. Itu kayak baru mempelajari, oh seperti ini ya. Jadi ngikutin media zaman sekarang seperti itu. Dan juga kayak gini nih untuk mitra kerja gitu ya, terbuka untuk orang-orang yang melek kesehatan mental gitu. Nah, kita buka jaringan terus untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Kita juga bikin buka kesempatan gitu ya untuk orang-orang yang ingin kolaborasi, ingin tahu apa tuh sehat mental tuh apa gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi Pitizen, Podfit dengan kisah PR.id bersama Ibu Kiki ini mempunyai tujuan yang sama. Kita bakal membahas soal kesehatan terutama
sama kesehatan mental nih pada hari ini. Oke, kali ini Ibu Kiki ini nggak cuma hadir sebagai expert di bidang kesehatan, tapi beliau juga menjadi teman ngobrol kita nih untuk memahami cara menghadapi tekanan sosial terutama saat Lebaran kemarin atau mungkin untuk persiapan kita tahun depan nih. Oke, jadi menurut Ibu sendiri nih, kenapa sih momen Lebaran yang seharusnya menyenangkan bisa jadi sumber stres bagi sebagian orang terutama karena pertanyaan tadi? Oke, bagus nih, pertanyaan bagus ya. Jadi karena Lebaran ini kita bukan cuma tahun ini aja, tapi insya Allah kalau umur panjang Lebaran tahun depan atau mungkin Lebaran Idul Adha juga sedikit lagi gitu ya. Jadi ini relate sama khususnya muslim-muslimah yang menghadapi Lebaran. Nah, kenapa tadi ada pertanyaan terus-menerus gitu ya? Dampak pertanyaan terus-menerus, apabila nyaman sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, pertanyaan itu bikin seseorang jadi merasa kok aku belum bisa memenuhi ekspektasi pertanyaan itu ya gitu. Kayak misalnya ditanya kapan nikah gitu kan, kapan punya anak gitu kan. Nah itu juga kan ibaratnya hidup mati seorang, nikah itu ya Allah yang tahu gitu ya. Kita sebagai manusia sudah berusaha bertawakal dan berikhtiar ya Bu ya. Ikhtiar, usaha, doa seperti itu. Kalau misalnya kita udah usaha terus udah doa terus ditanya terus menerus ya, tiap kali ketemu misalnya si tante A itu tiap kali ketemu itu ditanya terus, itu bikin nggak nyaman. Itu bikin ada juga orang kayak aku nggak mau ikutan acara keluarga, jadi nggak mau ketemu keluarga ya. Kenapa? Karena ngerasa nggak nyaman ditanya gitu, dan pertanyaannya tuh banyak gitu terkait itu, misalnya 1, 2, jadi kayak kesannya kayak interogasi. Orang ngerasa nggak nyaman, terus akhirnya jadi menarik diri. Ya, ada beberapa kasus orang-orang yang aku nggak mau tinggal di rumah karena banyak pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman. Selain dari keluarga inti, ada juga dari keluarga besar, tetangga, teman lama, ya yang mungkin sudah sukses gitu ya. Tapi balik lagi, setiap orang tuh punya milestone-nya masing-masing. Jadi ya apa ya? Emang nggak nyaman, tapi ya jawab aja semampunya, sebisanya gitu ya, kayak gitu sih. Itu bikin yang nggak nyaman ya, kayak gitu. Terus kayak boleh nih kalau misalnya ada orang yang mau nanya ya, bukan cuma nanya aja, tapi coba dong kasih solusi juga. Misalnya gini kan, kapan nikah gitu? Oh belum tante. Oh mau nggak kenalan sama anak teman tante, kayak gitu kan. Itu salah satu solusi gitu ya. Atau mungkin di mana kerjanya? Kok udah sarjana belum kerja juga gitu ya. Tawarin loker ya. Tawarin loker. Nah itu lebih solutif sih daripada cuma nanya doang. Jadi nggak bikin stres ya. Kadang-kadang orang itu pengen basa-basi doang ya. Cuma kayaknya basa-basinya nggak nyaman gitu. Basa-basinya bikin kita menarik diri kayak gitu. Nah makanya lebih baik kalau misalnya kita pengen ketemu orang lama gitu ya, basa-basinya coba tanya apa kabar, atau mungkin untuk pencapaiannya kalau misalnya dia nggak cerita langsung atau mungkin kita belum tahu, ya udah gitu kita bisa bahas hal-hal yang lain yang tidak sensitif gitu saat Lebaran. Oke, Netizen mah gimana tuh, relate banget gak sih penjelasannya sama pengalaman kita sekarang nih, apalagi yang sekarang itu udah umur 20-an ke atas tuh pasti merasakan hal seperti itu ya kan. Nah langsung aja nih mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan yang akan mewakili perasaannya Netizen nih. Jadi Bu, kadang itu kalau Lebaran itu pasti suka ada berantem-berantemnya ya kan, entah itu hal kecil atau hal besar. Tapi hal itu malah bikin kita jadi kepikiran gimana sih caranya biar bisa tenangin diri nih tanpa terlalu berpikir panjang mengenai hal tersebut. Oke, yang pertama clue-nya adalah tidak semua hal itu harus ditanggapi. Ya, kadang jawaban juga nggak menjawab pertanyaan sih. Kita sudah jawab sepanjang apa, tapi kayaknya orang tuh pengennya kita dikuak-kuak terus gitu. Pengennya tuh kita tuh di bawah mereka, ada yang orang yang kayak gitu ya. Nah, biar gak kepikiran, itu kalau misalnya lagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita mungkin udah siapkan mental dulu. Misalnya gini nih, oh besok aku mau ke rumah ini nih gitu, si tante A misalnya. Aku udah siapin nih jawaban, kayak misalnya kapan nikah gitu ya. Iya tante, nanti doain aja. Jawab dengan santai, kayak gitu. Terus persiapkan juga kalau misalnya
nanti bakal ditanya-tanya hatinya gimana ya. Jangan sampai, ini kan momen lebaran nih, berarti momen spesial setahun sekali ya. Jangan sampai pertanyaan usil ya kayak gitu malah merusak momen. Yang tadinya momen hangat malah jadi nggak Iya, enak iya. ya. Dan ketika ada hal-hal seperti itu, ada dua hal yang bisa kita respon ya, fight or flight. Ya, kita hadapi atau kita kabur. Ya, kayak misalnya saat dihadapi juga ada cara-cara elegan gitu ya. elegannya. Misalnya saat ditanya hal-hal yang tidak nyaman gitu, bisa kita alihkan pertanyaannya. Kayak misalnya, ini tante kuenya enak ya, gitu, makannya enak ya, kayak gitu, hal-hal kecil seperti itu, supaya tidak terus-menerus ditanyakan hal tersebut, kayak gitu. Terus kalau misalnya tidak bisa menghadapi, bikin pusing, bikin gak nyaman gitu ya. Ya bisa juga kalau misalnya kita cerita sama orang yang tepat gitu ya, atau ada keluarga yang bisa menengahi kalau memang udah bener-bener gak nyaman. Tapi bisa juga ya ke psikolog salah satunya ya. Tapi jangan sampai kabur sih. Misalnya kayak udah deh, aku menarik diri aja, aku ada lebaran, ada arisan segala macam, aku gak mau ikutan. Kenapa? Karena aku bete. Seperti itu kan ada yang Iya, kayak gitu. benar-benar. Jadi Fitizen nih tadi penjelasannya udah oke banget ya mengenai kenapa sih gimana caranya nih buat tenangin diri. Ada jawaban biar secara elegan atau misalkan kayak bisa fight atau kita flight. Pokoknya intinya jangan terpaku sama lingkungan atau suatu hal yang ngebuat kalian tuh jadi malah membeku gitu ya, malah nggak mau ngobrol sama sekali sama saudara-saudara kalian. Nah, katanya nih ada juga nih lebaran itu katanya malah bikin stres atau susah tidur. Emangnya kenapa sih momen itu bisa terjadi? Oke, lebaran bikin stres atau bikin susah tidur ya. Jadi kita kenali dulu stres itu ada stres positif, ada stres negatif ya. Kalau misalnya mungkin stres positif ya, wah besok mau lebaran nih, harus persiapan tentang makanannya, terus udah gitu kita menata rumah ya, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau misalnya yang negatif gini, aduh besok lebaran, belum cair THR-nya, belum beliin anak istri baju baru, belum ada persiapan khusus seperti itu malah bikin ya nggak bisa tidur. Karena seseorang kalau misalnya terus mikirin terus itu ya jadinya nggak nyaman, nggak rileks dan susah tidur ya. Ada juga yang kepikiran kalau ketemu sama orang lain itu drain energi deh. Ya, yang tadinya kita jalanin puasa gitu 30 hari, fokus ibadah, baca Quran segala macam, terus ketemu yang blok orang banyak dari kampung mana, dari mana-mana, dari kota mana, itu jadi satu ya. Terus dengan segala macam pertanyaan, dengan segala macam penilaian mungkin ya, itu bikin gak nyaman dan hal itu bikin gak bisa tidur gitu ya. Jadi stresnya tuh bukan cuma karena hal-hal negatif juga, tapi ada juga hal yang positif juga seperti itu. Itu ada yang susah tidur ya, apalagi secara audio juga kan kalau lebaran besoknya suara gema takbir itu ya, semangat sekali kayak gitu. Jadi kayak aduh pengen cepet-cepet ketemu nih sama saudara jauh nih kayak gitu. Ada hal-hal yang kita bisa tarik secara positif maupun negatif. Sama aja kayak kalau misalkan anak kecil mau berenang nih ya, suka nggak bisa tidur ya. Atau orang besok mau nikah, padahal bahagia kan, tapi nggak bisa tidur, bisa kayak gitu. Iya, jadi nggak melulu stres itu, nggak melulu susah tidur itu karena suatu hal yang negatif, tapi juga bisa karena suatu hal yang positif. Karena terlalu bahagia ya, jadi menggebu-gebu akhirnya nggak bisa tidur. Lebih ke terlalu memikirkan sih, kayak gitu. Oke. Nah, lebaran itu juga kan kadang menjadi suatu ajang membanding-bandingkan diri orang lain sama orang lain juga nih. Nah, menurut Ibu tuh gimana sih caranya ngerasa cukup kalau terus dibanding-bandingin sama orang lain? Oke, banding-bandingin, self comparison gitu ya. Yang perlu diingat adalah hidup ini bukan kompetisi. Setiap orang punya proses. Ya, ketika dibanding-bandingin itu emang gak enak sih sama orang lain. Apalagi orang lain yang dibandingin itu jauh lebih misalnya sukses. Tapi kita lihat deh proses mereka sebelum sukses itu gimana sih. Pasti ada luka-lukanya, berdarah-berdarahnya. Jadi yang orang lihat itu hanya beberapa menit, hanya tampilan luar gitu ya. Ketika ada yang banding-bandingin misalnya, kamu nih belum punya anak nih, udah sekian tahun menikah, si dia dong udah anaknya 4 kayak gitu. Kita bisa merubah mindset. Oh iya ya, bagus tante, dia sudah punya anak 4, udah happy lah kelihatannya ya. Tapi misalnya coba
renungin lagi, apakah memang dia se-happy itu? Ya, atau kita yang jauh lebih happy? Ambil jeda dulu untuk bersyukur juga ya. Kita punya apa? Oh iya ya, aku misalnya belum punya anak nih, tapi aku punya suami yang baik, suami yang support, finansialku oke. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya apa yang bisa terlihat dan apa yang tidak terlihat. Ya, ketika kita lihat orang itu membanding-bandingkan dari foto, video, media sosial, tidak melulu orang itu beneran seperti yang kita lihat loh. Ya, ibaratnya seperti gunung es yang tampak hanya atasnya aja. Jauh di kedalamannya kita nggak tahu, gitu. Jadi ketika ada yang banding-bandingin, ubah mindset kita dulu. Bandingin sama diri kita yang kemarin aja dulu. Kayak gitu. Toh misalnya ada si A dan si B, si A lebih sukses daripada si B. Si A dididik dengan cara yang benar-benar orang tuanya mempersiapkan dia untuk sukses seperti itu. Sedangkan si B apa adanya aja, makannya atau mungkin pendidikannya apa adanya, ya jadi akan berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya dibanding-bandingin, ya yang ngebanding-bandingin mau nggak dibanding-bandingin lagi gitu. Kayak gitu kan. Jadi ibaratnya kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain nilai, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang-orang yang seperti itu, ya udah kitanya sudah kuat gitu. Ketika sudah ada angin, badai, kitanya udah kuat. Ada omongan-omongan Jangan lupa untuk bersyukur ya, Bu. bersyukur, Iya. bersyukur. Kalau misalnya kita masih punya hal-hal yang nggak orang lain miliki gitu. Kayak gitu sih. Ketika dibanding-bandingin, bandingin sama diri sendiri dan fokus aja sama apa yang kita punya. Benar. Gitu. Karena kalau misalnya kita mau banding-bandingin, masih ada langit di atas langit gitu ya. Kayak gitu. Dan aku pengen ngomong nih, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Karena orang lain tuh boleh ngomong apa aja, orang lain itu boleh menilai apa aja, tapi kamu yang tahu isi hati kamu yang tahu kehidupan kamu seperti apa. Seperti itu. Orang banding-bandingin ya terserah. Tuh sih, ubah mindset. Ya, karena setiap orang punya fasenya masing-masing juga ya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya ada banding-bandingin kayak itu. Ya udah itu kan Ya kata udah. dia. Dia nggak tahu proses kita gimana. Dia nggak tahu proses kita. Nah mungkin terkadang tuh abis dibanding-bandingin kita suka pura-pura baik-baik aja nih. Padahal tuh enggak. Menurut ibu nih bahaya nggak sih kalau misalkan hal itu terus-terusan kita pendam? Oke. Pura-pura baik. Ibaratnya kita pakai topeng baik, di dalamnya tuh luka, di dalamnya tuh sakit gitu. Sebenarnya sih kurang baik ya kalau misalnya dipendam terus-menerus. Kalau misalnya seperti itu, ya ada baiknya kita menyadari gitu. Kayaknya aku nih nggak baik-baik aja nih. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut bikin aku kurang produktif gitu. Itu bisa cari pertolongan ke profesional. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita lagi, aduh kayaknya nggak enak nih perasaannya. Nah, cobalah untuk memanusiakan perasaan. Ya, coba dengerin deh perasaan kamu lagi kayak gimana. Perasaan kamu lagi apakah karena setiap orang tuh punya insting ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita pura-pura baik aja itu akan kelihatan seneng, ceria di depan orang lain, tapi di rumah nangis. Kan ada orang kayak gitu ya. Ketika lebaran nih, terus udah gitu ketemu sama saudara, ketemu sama keluarga. Ya kan kayak happy banget, orang paling happy, ketawanya kenceng, tapi nangisnya pun paling kenceng. Bener. Kayak gitu ya Mbak ya. Ada tisu Mbaknya? Ada tisu buat Mbaknya? Oke. Sedih nih Netizen denger. Ada tisu kalau buat Mbaknya, oke. Lanjut. Oke, jadi tuh kadang tuh ngerasa harus terus berhasil nih karena lingkungan dan tuntutan keluarga atau mungkin orang tua sendiri nih. Gimana sih caranya nggak kejebak pressure kayak hal-hal tersebut? Oke. Jadi kayak misalnya orang tua pengen kita berhasil. Berhasil versi mereka. Berhasil versi orang tua. Mungkin dulu orang tua nggak berhasil di bagian itu dan menuntut anaknya untuk itu. Coba pengen nangis. Coba tisu dulu untuk Mbaknya. Oke.
Bawa aja Mas di sini. Maaf. Oke, it's okay. It's okay not to be okay. Jadi curhat kayaknya nih. Tadi sampai mana ya? Berhasil Oke, gitu iya, orang. berhasil nih Bu. Oke, gimana caranya nggak kejebak pressure sama hal tersebut? Oke, jadi supaya nggak kejebak sama hal tersebut, kita tahu diri kita sendiri sejauh mana kita sudah berusaha. Kadang-kadang emang orang tua juga nggak tahu juga, kita belajar sampai malam, kita mati-matian untuk mengerti apa itu matematika, apa itu SPSS saat skripsi gitu ya, penelitian-penelitian itu gitu. Jadi sehingga orang itu belum menyelesaikan apa yang dituntut oleh orang tuanya. Gimana caranya supaya nggak ke pressure ya? Adalah dengan cara kita menghargai diri kita sendiri, proses diri ya, menghargai sudah sejauh mana melangkah, terus komunikasikan juga ke orang tua, Mah, Pa, aku udah berusaha loh sekuat aku, ya, kayak gitu. Aku udah berjuang, gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang belum tepat gitu, sesuai sama harapan orang tua, gitu ya. Tapi ya udah, inilah aku gitu ya. Atau mungkin mamanya juga perlu dibawa ke psikolog atau orang tuanya juga perlu nih kita ajaknya ke psikolog supaya lebih mengerti anaknya ya. Misalnya mama dulu nggak bisa jadi dokter, kamu harus jadi dokter. Mama aja nggak bisa jadi dokter. Iya, kayak aku terlahir dari orang yang misalnya yang menuntutku untuk menjadi ada apanya, sedangkan mamaku apa adanya. Gimana caranya? Kayak gitu ya. Terus mungkin ada hal-hal lain juga yang perlu disyukuri ya. Ya alhamdulillahnya saya terlahir dari orang tua saya itu pendidikannya lebih tinggi dari saya, gitu ya. Itu apakah itu ke pressure? Ya ada juga ke pressure. Saya kayak, mama kamu nih udah S3 nih. Kamu kapan S3? Ya ampun tante, aku nih masih S1. Terus pas udah S2, dikit lagi S3, lanjut ya S3. Nggak bisa nih, udah palanya nih udah capek Udah banget. penuh lah. Pas gitu kan aku lagi COVID ya. Terus harus menjalani ibaratnya sendirian. Nggak sendiri sih, ada teman-teman online gitu ya, ketemu online. Nah tapi itu aku harus struggle tuh di situ. Mungkin aku jelaskan, ini contohnya dari aku ya, misalnya iya, itu kan mama ya udah S3 ya, ibu aku udah S3, terus ya aku bersyukur bisa dilahirkan dengan orang tua yang sukses. Tapi untuk aku saat ini, aku merasa udah cukup dulu deh. Untuk saat ini, aku merasa udah cukup dulu dengan pendidikanku, dengan apa yang aku capai. Nggak apa-apa kok kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang mungkin mamanya lebih tinggi ya nggak, it's okay, nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Karena mungkin gini, kita sudah mengenal, aku udah mengenal diriku sendiri. Dulu nggak gini ya, proses-proses itu nangis-nangis juga, gitu kan. Yang pertama kenali diri dulu, terima prosesnya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita sudah usia segini, pencapaiannya segini, it's okay, ya jalanin aja, gitu ya. Oke. Minum dulu mbak. Oke, aman-aman. Jadi Kitizen nih, gimana cara biar nggak kejebak pressure? Kalau kata Bu Kiki itu kita terima dulu apa yang kita miliki sekarang, kita jalanin dulu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sama apa yang kita punya. Jangan bandingin, maksudnya kita harus tahu kapasitas diri kita juga. Kita harus merasa cukup sama apa yang kita miliki sekarang, kayak gitu. Oke, mungkin ada kata-kata juga ya. Gak harus jadi anak yang berhasil, ya tanda kutip, versi orang lain. Ya, buat layak dicintai dan dihargai. Capailah keberhasilan versi diri sendiri walaupun sederhana tapi tulus. Ya, itu udah cukup. Oke, pelan-pelan. Buat mbaknya juga, pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Gak apa-apa kalau mau lebih mikirin diri sendiri dulu. Ya, kasih jeda waktu, gitu.
Oke. Makasih banget nih buat Bu Kiki, buat kata-kata motivasinya, terutama juga buat aku dan buat Citizen di rumah nih ya. Nah, Bu Kiki, misalkan nih kadang tuh kita suka ngerasa sedih atau marah tiba-tiba tanpa alasan. Nah, harus gimana sih kalau misalkan sering kayak gitu? Oke, jadi sedih atau marah tanpa alasan gitu ya. Karena mungkin ada emosi yang menumpuk sejak lama mungkin. Bisa jadi. Atau mungkin ada kelelahan mental, fisik, emosi, hormonal, overstimulasi. Kayak gitu. Itu hal-hal yang bisa bikin sedih atau marah yang gimana gitu, nggak wajar. Coba deh ambil jeda yang tadi ya. Ambil jeda dulu. Bicara dulu sama diri sendiri. Apa yang lagi dipikirin, apa yang lagi dirasain gitu. Cari hal-hal yang menyenangkan ya, dan menenangkan. Menyenangkan tidak selalu menenangkan loh. Ya, saya pernah waktu itu lagi ada di kerumunan orang banyak, tiba-tiba saya mau muntah gitu. Jadi kayak kok orang-orang happy ya, tapi saya tuh ngerasa overwhelmed, kebanyakan gitu. Coba tarik diri sendiri dulu, pahami, oh ya aku kayaknya lagi capek deh, aku kayaknya nggak bisa deh ke tempat yang ramai dulu gitu. Pulang dulu, cari ketenangan, cari yang bikin kita senang. Misalnya senang apa nih, nulis atau mungkin bermusik atau mungkin baca buku, hal-hal yang positif ya pastinya ya. Masak kayak gitu. Ada orang yang bilang kayak gini, Kak, aku nih di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Terus biasanya ngapain aja, rutinitasku cuma masak. Nah itu karya. Nggak semua orang bisa masak loh, aku bilang gitu. Jadi hargai dulu diri sendiri. Terus nggak apa-apa kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu, itu manusiawi. Kalau misalnya tiba-tiba sedih atau marah gitu ya, itu jangan diabaikan ya. Pelan-pelan terima, ngerti. Karena perasaan itu kayak tamu ya. Kadang mereka datang, ya kita jamu. Ya masa kita usir? Kecuali kalau kita denial. Kayaknya aku nggak gini deh, aku nggak marah, aku nggak sedih gitu. Ada orang yang sedih tapi marah-marah. Misalnya ada sosok, misalnya laki-laki A, misalnya dia kalau lagi sedih, kecewa, bentak. Tapi di kamar mandi dia nangis, dia ngerasa nyesel, kenapa tadi aku kayak gini, gak bisa ngontrol emosi. Karena ada orang-orang yang punya kecerdasan intelijensi tinggi, tapi belum tentu kecerdasan emosinya juga tinggi. Ada yang namanya usia fisik dan usia mental. Jadi misalnya ada seseorang yang usianya udah 30 tahun secara physically, tapi secara mental ada yang usianya hanya 5 tahun. Nah itu, jadi kedewasaan itu ya tergantung proses ya. Ya tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu ya. Oke, jadi tuh kadang mungkin seseorang sedih atau marah bisa juga karena cemas. Dan cemas itu kan kadang suka mengakibatkan deg-degan ya kan. Nah itu wajar gak sih ketika cemas itu kita merasa deg-degan? Oke, kalau misalnya deg-degan itu mungkin ada hal-hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Kenapa nih deg-degannya? Apakah stres, sisa-sisa stres? Apakah mungkin kebiasaan overthinking yang nggak disadari? Kan berisik ya, misalnya kita lagi diem nih, tapi berisik di sini dan di sini, gitu ya. Nah itu bisa jadi bikin kita deg-degan. Misalnya saat seorang pengen melakukan sesuatu, dia diem, tapi di sininya berisik, kayak overthinking, kayak misalnya banyak hal-hal yang dipikirin, kayak gitu. Itu bisa jadi ke-trigger untuk jadi deg-degan. Itu wajar aja sih sebenarnya. Kalau sampai gemeter itu gimana, Bu Kiki? Ya, itu lebih ke fisik ya. Jadi kayak misalnya ketika deg-degan, gemeter, itu reaksi fisiknya. Dan itu wajar aja sih sebenarnya. Kayak gitu, ada yang gemeter, ada yang reaksinya pengen ke toilet, ada yang reaksinya asam lambung naik gitu ya. Nah itu tapi harus diatasi juga nih. Misalnya kayak contohnya misalnya kalau saya sendiri, misalnya sebelum ketemu orang lain atau mungkin sesudah ketemu orang lain gitu ya, untuk konseling atau mungkin untuk ketemu kayak gini aja nih contohnya. Tadi tuh saya diem dulu, saya nggak mau banyak ngomong dulu. Saya ibaratnya kayak ngambil energi dulu ya, karena saya tahu akan mengeluarkan energi gitu ya. Yang paling penting sih kita tahu celah diri sendiri ya. Kalau misalnya kita belum tahu celah diri sendiri, akan sulit untuk menghadapi
Ya, karena orang yang sehat mental tuh bukan berarti orang yang nggak ada masalah. Tapi gimana ada masalah dia bisa menghadapi itu, dia bisa mengatasi itu, ya, dengan tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, ya, kayak gitu. Dan ketika ada masalah kecil, oh ya sudah dijalani aja. Masalah besar dilihat seperti oke, ini uraiannya bisa dijalani kayak gitu. Jadi ibaratnya permasalahan itu biasa, gitu. Kalau udah memang bener-bener yang sehat mental gitu ya. Nah, kalau tadi kan dibilang kalau misalkan cemas itu bisa karena satu hal yang menumpuk gitu kan, bikin kepala penuh. Nah, apa sih yang bisa dilakuin biar kita tuh nggak burn out? Oke, kita samakan persepsi burnout dulu ya. Oke, kalau burnout itu kan berarti ada kelelahan fisik, mental karena ada aktivitas yang diulang-ulang. Misalnya kerja, ya, kerja dari pagi sampai sore bahkan malam ngerjain hal yang sama, rutinitas. Misalnya dikasih job desk-nya 5 gitu ibaratnya. Terus bosnya ngasih lagi nih, ini deh 2 lagi gitu ya. Terus udah gitu, coba kalau misalnya untuk biar nggak burn out itu coba ambil jeda, coba belajar untuk bilang enggak. Tidak bisa gitu ya, kayak misalnya nggak bisa dulu bos, ini udah 5 nih kerjaannya, diselesaikan dulu kayak gitu. Berani untuk tidak mengiyakan apapun itu kata orang. Ini kerjaan ini, oh iya, ini tambah lagi, Siap, iya, gitu. siap. Loh, beneran siap? Apa cuma formalitas aja bilang siap? Kayak gitu, coba tanya ke diri sendiri dulu. Terus udah gitu, kenali batasan diri sendiri ya. Kayak misalnya aku nih bisa mengerjakan, contohnya ya, misalnya aku nih bisa untuk konseling itu paling banyak saya 3 orang gitu dalam sehari karena banyak penuh. Itu ibaratnya kita udah kenal tuh sama diri sendiri. Oh, aku nih bisa kerja itu dari jam 9 misal sampai jam 5. Di atas jam 5 itu banyak kerja itu udah capek banget. Jadi kenali tuh diri sendiri. Oh, kayaknya aku kalau siang tuh butuh istirahat deh. Entah 10-15 menit untuk pejamin mata ya dulu. Tidur aja dulu. Jadi cobain lakuin itu ya. Karena kita sudah mengenal diri sendiri, kita yang tahu, dan komunikasikan ke orang lain. Ya, ini komunikasi asertif ya, dengan cara ngomong apa adanya, jujur tanpa menyakiti orang lain. Gitu, kayak misalnya ini kerjaan kamu nih ditambahin lagi ya. Kayaknya nggak bisa dulu bos, ini saya harus ngelesain dulu. Setelah selesai baru akan ada pekerjaan lainnya. Kayak gitu, itu kan nggak menyakiti ya. Ya, komunikasikan. Dan itu butuh keberanian sih buat ngomong. Nah, balik lagi, gimana dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Apakah benar dulu dia ketika ngomong itu didengerin? Kalau misalnya dia sering nggak didengerin sama lingkungannya, dia akan ngerasa, ya nggak usah ngomong kayak gini deh, nggak apa-apa deh, dikerjain aja. Yang kasihan siapa? Diri sendiri kayak gitu. Belajar bilang tidak, terus mengatur pola hidup juga ya. Jadi kalau burnout itu tadi kenali batasan diri sendiri, terus udah gitu ada fokus ke prioritas, atur pola hidup, makan ya dijaga ya, tidur, terus olahraga kayak gitu ya. Nah misalnya gini, contoh, saya kalau misalnya abis konseling itu kayak pengen makan makanan yang manis kayak gitu ya. Ya itu lama-lamaan nggak bagus buat kesehatan gitu ya. Nah itu bisa dikondisikan, dikenali, atau mungkin dikasih alternatif lain seperti itu. Itu pokoknya pola hidup. Karena gini, kalau kita tuh fisiknya kuat, insya Allah mentalnya juga ikutan gitu. Tapi kalau misalnya fisiknya udah lemah gitu ya, udah gampang sakit, nanti bos ngasih kerjaan banyak, itu bakalan banyak hal-hal yang bisa bikin burnout kayak gitu. Terus juga coba untuk mindful. Jadi saat kerja, jam kerja coba untuk ya udah aku ada di situ kerja. Tapi kalau misalnya jam kerja, coba lihat medsos dulu, scroll dari jam 9 sampai jam 12 kerjaannya nggak selesai. Terbengkalai. Ya, itu nggak mindful. Terus udah gitu, saat orang-orang pulang, kerjaannya belum selesai nih. Coba deh introspeksi diri dulu. Apakah mungkin dia itu, banyak kerjaan nih. Apa benar-benar karena banyak kerjaan atau dia yang tidak bisa mengatur waktu?
Jadi mindful saat kerja, ya udah kerja, gunakan waktu itu untuk kerja, ada di situ secara fisik dan juga mental hatinya ada di situ, ada di kerjaan itu gitu. Nanti ketika dia ada di rumah, ya udah gunakan itu untuk interaksi yang berkualitas dengan keluarga. Di rumah main handphone, di kerjaan main handphone, overwhelm. Kebanyakan hal-hal yang dilihat itu juga bisa bikin stres ya. Jadi batasi diri, nggak semua hal harus kita tahu kok, gitu ya. Kayak gitu supaya nggak burnout. Itu bisa juga ngambil cuti misalnya. Kan karyawan dikasih jatah cuti ya biasanya untuk merecharge energi ya. Tapi misalnya setelah cuti nih beberapa hari balik lagi ya kerja lagi gitu ya, semangat lagi kan. Insya Allah setelah recharge energi itu ada hal-hal yang didapat seperti itu kan. Itu sih untuk supaya Gak burnout ya. Yes, Tadi kan disebutin untuk supaya gak burnout itu olahraga juga ya Bu Kiki. Nah bener gak sih sebenarnya olahraga itu juga bisa jaga mood? Emang sebegitu ngaruhnya kah olahraga? Yes, ya karena bener banget, olahraga itu kan kita mengolah fisik ya, mengolah raga ya. Nah ketika olahraga itu ada hormon-hormon positif ya yang aktif, misalnya endorfin seperti itu. Jadi kita ngerasa lebih bahagia, lebih banyak bergerak itu lebih bahagia ya. Terus udah gitu ini kejadian nyata ya di saya sendiri ya. Ketika saya lagi tesis dulu tuh kayaknya harus banget olahraga minimal seminggu sekali. Kalau enggak saya kayak cranky gitu. Nah saya udah mengenali diri sendiri dong ya, entah itu Sabtunya atau Minggunya itu harus olahraga misalnya. Nah emang yang bagus itu sebenarnya olahraganya sedikit tapi rutin sih, kayak misalnya 15-20 menit tapi rutin setiap hari gitu, daripada 1 jam 2 jam tapi nggak dirutin. Cuma sebulan sekali, setahun sekali gitu ya, badannya langsung pegal-pegal semua. Aduh kalau habis olahraga pegal-pegal, ya iyalah caranya keliru gitu. Step by step ya. Ya, step by step kayak gitu. Jadi memang olahraga itu dibutuhkan buat orang-orang yang banyak aktivitas juga ya. Misalnya gini, harus kerja. Nah, fisiknya tuh harus kuat kan? Ya, kalau misalnya harus banyak pekerjaan yang dilakukan tapi fisiknya nggak kuat, terus udah gitu juga gampang sakit, gimana untuk menyelesaikan itu? Jadi kan bener-bener harus menjaga pola hidup ya, karena sebenarnya kesehatan itu salah satu bentuk profesional juga sih. Kita bisa jaga. Misalnya gini, kenapa nih datangnya telat? Iya, soalnya semalam habis begadang. Kenapa begadang? Nonton itu di nonton film gitu kan sampai jam 2 malam. Ya kenapa bisa nonton drakor? Itu kan kita yang bisa mengendalikan. Misalnya, iya nih lambungnya lagi kumat. Kenapa? Tadi belum sarapan. Tadi makan pedas. Iya, tadi makan pedas. Itu kan kita bisa mengendalikan. Nah, orang yang sehat, orang yang bisa menjaga kesehatan, pola hidup teratur itu salah satu bentuk profesional juga buat diri sendiri terutama, dan juga untuk interaksi ke lingkungannya kayak gitu sih. Itu jadi sangat berpengaruh ya olahraga itu. Jadi itu dia Fitizen, jadi olahraga itu bisa sangat berpengaruh sesuai emang buat ke profesional diri kita sendiri nih, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sayangi diri sendiri ya, salah satunya dengan olahraga. Ya, jadi kita tuh peduli gitu, care sama diri sendiri. Salah satu self care itu bisa dengan olahraga. Jadi bukan buat jaga mood doang, tapi buat kesehatan juga ya, buat kesehatan fisik, mental gitu. Nah kalau misalkan nih normal nggak sih kadang tuh perasaan kayak datar aja gitu? Ya kayak misalnya nggak apa-apa banget, orang itu nggak selalu harus sedih banget, kecewa banget, bahagia banget, senang banget gitu ya. Jadi kadang datar aja, kayaknya nggak ada apa-apa nih gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Itu nggak selalu, nggak melulu kita harus bahagia terus kok. Nggak melulu harus sedih terus gitu ya. Kayak misalnya saya pernah ngalamin kayak datar gitu ya, di momen-momen misalnya kayak lebaran kemarin gitu. Ini harusnya orang lain tuh bahagia, senang-senang gitu ya, tapi saya dalam masa grieving. Kemarin tuh grieving papa saya meninggal gitu ya. Itu lebaran tuh jadi berbeda gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang ya udah jalanin aja ya, nggak apa-apa gitu. Karena memang seorang akan kematian itu pasti gitu ya. Nah itu nggak apa-apa kalau datar kayak gitu.
Yang penting kita bisa ngontrol diri sih, kayak gitu. Berarti intinya kalau misalkan emang kita lagi ngalamin fase datar itu, ya kita tinggal gimana kita ngontrol diri kita sendiri untuk melewati fase itu ya. Kayak gitu. Nah itu dia Fitizen, jawabannya menarik banget kan. Semoga penjelasan dari Bu Kiki ini bisa jadi reminder buat kita supaya lebih bijak saat berinteraksi. Bukan cuma jaga perasaan orang lain, tapi juga tahu cara batasan diri secara elegan. Nah untuk teman-teman, untuk episode kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Tapi tenang, karena ini belum selesai. Bakal ada part 2-nya yang pastinya gak kalah seru karena kita akan bahas mitos atau fakta. Oke, pastikan kalian nonton kelanjutannya di part 2 ya. Bye-bye. Taman hirup udara pagi menuju hidup sehat penuh energi.